Raja Pedang, Jilid 19 episode 2. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Waktu berlalu cepat. Anak-anak itu ditinggal orang tua mereka di puncak Hoa San Pai sudah ada 4 bulan lebih. Ketika Hoa San Sieng datang ke puncak Hoa San, anak-anak itu merasa gembira, akan tetapi ternyata bahwa orang tua mereka itu masih belum mau meninggalkan Hoa San. Hua Tin Xiong dan 3 orang adik seperguruannya menceritakan kepada Lian Butojin tentang pertemukan mereka dengan 2 orang saudara Bun, malah memberitahukan pula bahwa Kunlun Sam Hengte akan datang ke Hoa San dalam waktu 5 bulan lagi. Lian Butojin renengelus jenggot dan menggeleng kepala. Tidak disangka sama sekali akan terjadi hal yang begini tak menyenangkan, katanya. Selama puluhan tahun, hubunganku dengan Pek Gansian Su ketua Kunlun Pai adalah hubungan saudara. Malah kami ingin mempererat hubungan dengan menjodohkan murid-murid kami. Siapa tahu malah malapetaka timbul karena ini. Dengan air mata berlinang Xian Hua berkata, ampunkan Ticu Suhu. Ticu telah menimbulkan kedukaan di hati Suhu, akan tetapi, apakah daya Ticu? Ayah Ticu dibunuh oleh keparat itu. Lian Butojin mengangkat tangannya. Kau tidak salah Xian Hua, kau tidak salah. Malah Pinto yang sebetulnya merasa berdosa. Pinto yang menjodohkan kau dengan murid Kunlun Pai, siapa tahu. Kakek itu berulang kali menarik napas panjang. Persoalan ini tentu akan segera dibikin terang setelah Kunlun Sam Hengte tiba di sini 5 bulan lagi, Suhu. Hua Tin Xiong menghibur. Biarlah 5 bulan lagi Ticu bersama datang lagi dan berkumpul di sini untuk menghadapi murid-murid Kunlun Pai. Kalian pulanglah, akan tetapi anak-anak itu biarkan di sini saja. Bukankah 5 bulan lagi kalian datang? Aku ingin melihat sendiri kemajuan mereka, terutama membimbing watak mereka. Tin Xiong dan kau, Wan It dan Kui Kong, tentu rela meninggalkan anak-anak kalian di sini untuk 5 bulan lagi, bukan? Tentu saja, Suhu. Malah Ticu menghanturkan banyak terima kasih bahwa Suhu sendiri berkenan membimbing mereka, jawab 3 orang murid itu serempak. Suheng sekalian, jangan khawatir, aku berada di sini menemani mereka, kata Xian Hua. Makin gembira hati mereka, juga Lian Butojin girang sekali mendengar bahwa Xian Hua yang sudah tidak ada keluarga lagi itu hendak ikut menanti di Hoa San selama 5 bulan. Demikianlah, Hua Tin Xiong, Tio Wan It, dan Kui Kong turun dari Hoa San untuk pulang ke rumah masing-masing sedangkan Xian Hua tinggal di Hoa San bersama murid-murid keponakannya. Gadis yang sedang menderita tekanan batin ini menghibur hatinya dengan melatih silat kepada keponakan-keponakannya. Agak terhiburlah hatinya melihat anak-anak yang gembira dan lincah itu. Apalagi terhadap Hua Hong, Xian Hua amat menyayangnya. Pada waktu terjadi perang kecil antara serombongan orang Pek Lian Pai yang dipimpin oleh Tan Hok melawan pasukan Mongol yang mengakibatkan musnahnya pasukan Mongol di kaki gunung Hoa San, beberapa orang Tosu Hoa San Pai melaporkan hal itu kepada Xian Hua. Memang gadis ini dianggap orang yang paling pandai di antara para Tosu. Lian Butojin sendiri sedang bersama Di dan sama sekali tidak boleh diganggu, maka kepada Xian Hua mereka itu menuturkan tentang perang di kaki gunung. Mendengar ini, dengan dikawani 5 orang Tosu kepala yang sudah tinggi kepandaiannya, Xian Hua lalu berlari turun dari puncak. Kepada anak-anak keponakannya ia berpesan agar supaya jangan meninggalkan taman dan bermain-main di dalam taman saja. Kedatangan Xian Hua dan 5 orang Tosu di tempat pertempuran sudah terlambat. Tan Hok dan teman-temannya, termasuk Beng San, sudah lama meninggalkan tempat itu dikejar pasukan Mongol lain yang lebih besar jumlahnya dan yang seperti kita telah ketahui, dipancing untuk mengalami kehancuran di Pek Tioko. Liem Xian Hua hanya mendapatkan tanah yang baru digali, yaitu tempat di mana mayat-mayat serdadu Mongol dikubur oleh Beng San dan yang kemudian dibantu oleh Tan Hok dan teman-temannya. Melihat adanya sebuah bendera Pek Lian Pai di pohon, timbul kemarahan di hati Xian Hua. Betapapun juga, Pek Lian Pai sekarang sudah menjadi musuh besarnya. Bukankah ayahnya terbunuh oleh orang Pek Lian Pai Dakwi Sin? Saking marahnya, ia merenggutkan bendera itu dari pohon dan merobek-robeknya. Seorang Tosu mendekati dan berkata, Sumoy, kenapa kau merobek-robek bendera Pek Lian Pai itu? Bukankah itu bendera orang-orang yang melawan pasukan Mongol? Pek Lian Pai perkumpulan orang-orang jahat. Kalau aku melihat mereka tadi di sini, akan kulawan dan kubasmi semua. Seru Xian Hua dengan suara marah. Suheng sekalian, apakah tidak ingat bahwa ayahku terbunuh oleh paku Pek Lian Ting milik Pek Lian Pai?
Bagaimana aku tidak akan memusuhinya? Bagus, bagus. Memang Pek Lian Pai jahat sekali, patut dibasmi. Tiba-tiba terdengar suara orang dan ketika Xian Hua menengok, ternyata yang bicara adalah seorang laki-laki muda yang tampan, selalu tersenyum dan pakaiannya indah sekali. Muka gadis itu seketika menjadi merah karena sinar mata pemuda ini amat tajam, bersinar-sinar tidak menyembunyikan kekagumannya ketika menatap kepadanya. Orang muda itu lalu memberi hormat, menjura sambil mengangkat kedua tangan dengan sikap yang halus sekali sehingga tiada kesempatan bagi Xian Hua untuk marah. Maafkan saya, Nona, saya Shou Qianbi dan saya merasa sangat cocok dengan pendapat Nona tadi. Memang Pek Lian Pai adalah perkumpulan orang-orang jahat. Liem Xian Hua tak mungkin dapat marah terhadap orang yang bersikap manis dan hormat, sungguh pun hatinya tidak senang melihat kelancangan orang ini. Terpaksa oleh sopan santun ia balas menjura dan berkata singkat, "Saya tidak ada urusan dengan tua, ini juga tidak mengenal tuan. Maafkan bahwa saya tidak sempat bercakap-cakap lebih lama lagi." Nona ini membalikkan tubuh hendak pergi. Shou Qianbi melangkah maju. "Perlahan dulu, Nona, apa salahnya kalau kita sekarang berkenalan? Apakah Nona anak murid Hoa Sanpai?" 5 orang Tosu yang mengawani Xian Hua merasa tidak senang melihat ada seorang muda berani menegur sumoi mereka. Dianggapnya pemuda itu kurang ajar. Seorang di antara para Tosu itu mencela, "Sumoi tidak ada urusan denganmu, orang muda. Harap jangan mengganggu lebih jauh." Sambil berkata demikian, Tosu itu menggerakkan tangan bajunya untuk mendorong orang muda itu minggir karena orang itu menghalangi jalan. Tentu saja dia mengerahkan tenaga untuk memperlihatkan kepandaian dan untuk menakut-nakuti orang muda itu. Orang muda itu sama sekali tidak menangkis atau mengelak, akan tetapi ketika lengan baju itu mengenai dadanya, bukan pemuda itu yang terdorong, melainkan Tosu tadilah yang terpelanting. Tosu itu berseru kaget dan menjadi marah. Kau mau main-main?" bentaknya sambil mencengkeram ke arah pundak. "Su Heng, jangan." Xian Hua memperingatkan Tosu itu karena gadis ini melihat bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan, terbukti dari gerakan kakinya ketika terdorong tadi. Namun terlambat, tangan Tosu itu terpelanting. Hanya kali ini terpelanting keras sampai terbentur batu dan mengeluarkan darah. 4 orang Tosu yang lain menjadi marah sekali. "Keparat, berani kau merobohkan saudara kami?" Serentak 4 orang Tosu ini menerjang pemuda tadi dengan pukulan-pukulan tangan. Shou Qianbi, pemuda aneh itu, hanya tersenyum saja tanpa menangkis, hanya menundukkan kepala untuk menghindarkan pukulan yang mengancam mukanya. Terjadi hal yang aneh sekali. Kepalan tangan 4 orang Tosu itu dengan jelas kelihatan mengenai tubuh pemuda itu sampai terdengar suara bak bik buk. Akan tetapi Tosu-Tosu itu berteriak kesakitan sambil memegangi tangan mereka yang sudah menjadi bengkak-bengkak. Mereka merasa seperti memukul baja, bukan badan orang. Xian Hua tak dapat menahan kesabarannya lagi, karena di samping merasa heran sekali. Biarpun kepandaian 4 orang suhengnya belum tinggi benar, namun menerima pukulan dengan badan dari 4 orang sekaligus seperti pemuda itu dan membuat si pemukul sendiri bengkak-bengkak tangannya, benar membuktikan bahwa pemuda itu berilmu tinggi. Tanpa ragu-ragu ia lalu mencabut pedangnya, meloncat dekat dan membentak, "Manusia sombong, berani kau bermain gila di depanku?" Lah melintangkan pedang di dada lalu menantang, "Hayo keluarkan senjatamu, hendak kulihat sampai di mana kelihayanmu." Orang muda yang mengaku bernama Shou Qianbi itu tersenyum dan pandang matanya makin membayangkan kekaguman. "Kau hebat, Nona, hebat sekali. Patut menjadi sahabat baikku. Cantik dan gagah perkasa." Tentu saja muka Xian Hua menjadi makin merah. Tidak ada wanita di dunia ini yang tidak senang dipuji seorang laki-laki, terutama sekali dipuji akan kecantikannya. Demikian pula Xian Hua. Akan tetapi di samping rasa senangnya ini, terdapat pula perasaan marah karena dianggapnya laki-laki itu kurang ajar. "Siapa sudi menjadi sahabatmu? Hayo keluarkan senjatamu, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau habis kesabaranku."